Jadi yang pertama, rukun salat secara gerakan. Kalau Imam Syafi'i, rukun salat itu 13. Itu dibagi 3. Yang sudah kita bahas adalah rukun kalbi dengan rukun qauliyah. Kemudian itu rukun kalbi, rukun qauliyah 5, rukun kalbi 1, 6. Nah, rukun fi'liyah ini ada 7, jadi 13. Ada 13. Kalau Imam Hanafi, dia bahkan hanya 4. Dia 4 saja rukun salat. Nanti kapan-kapan kita bahas. Imam Syafi'i 13, kemudian Imam Hambali 14. Hanya ada ketambahannya, yaitu ketambahannya 2 kali salam. Kalau Imam Syafi'i 1 kali salam, jadi dia 14 rukun salatnya. Kemudian kalau Imam Malik 15, karena dia ada ketambahan berdiri untuk takbir, kemudian makmum harus berniat. Itu kalau Imam Abu Hanifah berniat menjadi makmum, jangan sampai dilupakan. Karena kita sembahyang dalam keadaan berimam, kita posisi makmum. Itu perbedaannya di situ saja. Jadi 7 rukun qauliyah. Yang pertama adalah berdiri tegak. Itu tidak bisa ada keringanan di luar nanti kalau tidak mampu berdiri. Tapi yang jelas berdiri tegak. Jadi kalau sembahyang jangan berdiri goyang-goyang. Itu tidak dibolehkan kalau goyang-goyang. Kenapa goyang? Atau berdiri bersandar. Lebih baik duduk kalau tidak mampu. Jadi itu tidak ada paksaan, jangan sampai bersandar. Nanti tidak bolehkan ya. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza kuntum ila salati fa asbiqil wudu'ah." Apabila kalian hendak salat, sempurnakan wudu, baguskan wudu kalian. Tsumma istaqbilal qiblata fa kabbara. Kemudian menghadap kiblat, berdiri lurus menghadap kiblat sekaligus bertakbir. Jadi diupayakan salat fardu, diupayakan dalam keadaan berdiri kita. Kecuali betul-betul darurat untuk salat fardu. Kalau untuk salat sunat, Nabi biasa tinggal variasi. Kadang Nabi duduk, kadang Nabi berdiri. Tapi untuk salat fardu diupayakan kita tetap dalam keadaan berdiri, kecuali memang sudah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, summarka'a hatta tatma'inna raki'an. Rukun fi'liyah yang kedua adalah ruku. Sehingga kata Nabi, kalian ruku sampai tenang. Karena di situ ada bacaannya. Jadi apabila kita salat, ketika habis baca Al-Fatihah dengan surat, tiba-tiba lupa ruku langsung sujud. Lupa ruku langsung sujud, maka ini sembahyang tidak sah. Jadi bagaimana seandainya tiba-tiba kita mau sujud, belum sempurna sujudnya, berdiri lagi untuk ruku. Apa ya? Berdiri lagi untuk ruku, karena ruku ini masuk rukun salat. Jadi kata Nabi, kalau kalian ruku, tenangkan rukumu. Maksudnya apa? Wa idza raka'a kana yadayhi min rukbatihi summa hasara tahrahu. Apabila kalian ruku, maka kedua tangan menekan kedua lutut. Jadi tempatnya ini yang disebut dengan ruku itu kata Nabi, tangan ini menekan dua lutut. Jadi kadang kita ada yang salat, maaf ya, tangannya ini bukan di lutut ketika ruku. Kadang ada, ini kita tegur Pak, tapi tinggal cara menegurnya Pak Imam.
harus lembut, nanti tersinggung orang. Kebiasaan. Pernah lihat Pak ya? Di tulang kaki kita taruh letakkan tangan. Jadi tangan itu yang disebut dengan ruku, tangannya itu di lutut, ditekan. Kenapa harus ditekan? Tapi ditekan bukan berarti ditekan nanti kita terbalik ke belakang, tidak. Ini mau cari simetrisnya. Maksudnya begini, summa asara tahrahu, kemudian meratakan punggung. Jadi ditekan itu lutut supaya punggung nanti rata, jadi bentuknya simetris, bagus. Karena biasa ada yang kita suruh ruku diletakkan di sini. Ini bukan ruku namanya. Kalau di sini diletakkan, jelas ini pasti ini tunduk. Atau ada yang ruku di sini. Kalau begini modelnya ruku pasti terangkat. Karena yang disebut dengan ruku kata Nabi, tangan ini di lutut supaya kepala ini rata dengan punggung. Itu yang disebut dengan ruku. Karena Nabi katakan bahwa Nabi itu dalam keadaan ruku itu posisinya wa kana idza raka lam yastahisu. Kemudian rasahu, kepalanya tidak terangkat. Walam yasubuhu walakin baina zalik. Begitu juga punggungnya, kepalanya tidak terangkat, kepalanya juga tidak ke bawah. Di tengah-tengah baina zalik, di tengah-tengah di antara itu. Itu yang disebut dengan ruku. Jadi tidak di paha dipegang, tidak di kaki tangan, tapi di kedua lutut supaya nanti kepala dengan punggung bisa rata. Itu cara rukunya. Itu yang disebut dengan ruku. Nah, urusan nanti apa bacaannya, lalu sudah kita bahas. Terserah mau baca apa. Yang paling pendek bacaan ruku adalah subhanallah satu kali sudah boleh. Mau pakai subhana rabbil azim boleh. Mau pakai subhana rabbil azim wa bihamdi boleh. Mau pakai subhanallah wa bihamdika Allahumma ghafirli boleh. Salah satunya. Ya. Nah, jadi subhanallah juga sudah cukup. Apalagi kalau untuk salat sunat. Ini ada ikamahnya. Jadi kalau sudah ada ikamah tinggal 2 menit mau salat sunat boleh. Tapi pakai subhanallah marratan. Cukup 1 kali dibaca. Tidak usah lagi dibaca 3 kali. Itu yang disebut dengan ruku. Maka apabila ini tidak ada, tidak sempurna, bahkan kalau tidak ada ruku, tidak sah sembahyang. Nah, dijelaskan sama Nabi bagaimana ruku. Seperti itulah tadi ruku, yaitu kedua tangan diletakkan di lutut, kemudian kepala punggung rata, pandangan tetap di tempat sujud. Itu pasti. Jadi jangan sampai dia ke bawah atau kepala ke atas. Lain kalau tiba-tiba ada orang asam uratnya naik, itu sudah lain cerita Pak ya. Asam urat naik tidak bisa ruku sempurna, itu sudah lain cerita. Ini kita bahas dalam keadaan normal, sehat, maka begitulah cara ruku. Karena kalau sudah dalam keadaan sakit, semua gerakan boleh. Ya, kalau sudah darurat dalam keadaan sakit, mau bagaimana model sembahyang silahkan. Yang penting sembahyang. Nah, tidak ada cara yang utama. Cari enaknya badan, cari enaknya tulang. Kalau sakit ya silahkan. Jadi kalau ada kita lihat orang sembahyang, rukunya kepalanya tak angkat ke atas, tinggal kita sangka baik saja Ustaz. Mungkin sakit. Tapi kalau sudah 2 bulan kita lihat, begitu terus sembahyangnya, boleh ditegur pelan-pelan. Kenapa bisa begitu? Jangan sampai memang tulangnya patah, kan? Nah, kalau memang tidak disampaikan begini cara ruku, supaya disebut dengan ruku begitu. Tangan di lutut. Kemudian yang ketiga gerakan yang wajib, tatma'inna raki'ah. Setelah ruku kita bangkit,
mutmainnah itu dalam keadaan tenang, tegak. Jadi habis ruku, sami Allahu liman hamidah, kan begitu. Mau angkat takbir, tidak angkat takbir, tidak ada masalah. Tapi yang rukunnya itu berdiri tegak, tumaninah, tenang sejenak sampai tulang-tulang ini lurus kembali, ya. Sampai tulang-tulang ini lurus kembali. Idza raka'a farjan baina asabihi wa idza sajada damma asabiyahu. Jadi apabila ruku jari-jari dibuka, itu tadi dicengkram ya. Jadi kalau pegang itu dia namanya dicengkram, dipegang terbuka jari-jari. Jadi jangan ruku dirapatkan begini. Beda dengan sujud, kata lagi. Kalau sujud wa idza sajada damma asabi'ahu. Kalau sujud ini dirapatkan. Jadi jangan dikasih lebar. Terbalik dengan ruku. Kalau ruku harus digenggam. Jadi jari ini terbuka. Kemudian berdiri, yang ketiga berdiri dalam keadaan tumaninah, tulang-tulang kembali. Jadi karena dia kebiasaan ada kita ruku, ya maaf. Pas sudah posisi ruku, itu kadang sami Allah liman hamidahnya tidak lurus bagus. Langsung Allahu Akbar, sujud. Ingat Pak, setelah ruku ini tumaninah wajib. Ini wajib. Tumaninah ini wajib. Sampai tulang-tulang kembali ke tempatnya. Ini hebatnya Islam, gerakan salatnya ini pernapasan juga diatur bagus. Jangan sampai orang sembahyang keselio, kan begitu. Jadi gerakan berdiri sesudah ruku ini wajib Pak. Jadi jangan sampai kita salah paham, ini wajib. Jadi jangan tidak sempurna ruku, sami Allah liman hamidah, langsung kita lain kalau urusan sakit itu beda lagi. Jadi jangan sampai karena mau cepat, kita mau cepat. Jadi mana lebih bagus kalau bahasa hukumnya begini? Kita mau cepat sembahyang, gerakan rukun salat hilang, terburu-buru, tidak sempurna, atau tidak sembahyang sunat sama sekali umpamanya. Jelas, lebih baik tidak usah sembahyang. Karena pada dasarnya sama saja. Sembahyangnya juga tidak sah. Jadi saya tidak bilang salat wajib ya. Tidak boleh salat wajib, ya haruslah kita salat wajib. Hanya tugas kita menegur. Daripada tidak sempurna, lebih baik tidak usah salat sunat. Karena mungkin terburu-buru, ada yang dikejar. Tidak usah salat sunat. Karena memang kalau sudah tamat aturannya semua sembahyang sunat harus dihentikan. Jadi jangan gara-gara mau terburu-buru, akhirnya yang terjadi tumaninahnya tidak ada. Jadi ingat, berdiri ini masuk dalam rukun syarat yang ketiga, fi'liyah. Jadi bagaimana cara berdirinya Nabi? Sampai tulang-tulangnya itu lurus. Makanya sami Allah liman hamidah, di situ ada zikir, ada doa. Minimal doanya Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd. Bisa juga Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi, dan seterusnya. Semua boleh. Bisa juga sami Allah liman hamidah hamdan katsiran, sami Allah liman hamidah hamdan katsiran thayyibah, hamdan katsiran thayyibah mubarakan, hamdan katsiran thayyibah mubarakan fi. Boleh semua ya. Yang paling pendek Rabbana lakal hamd. Bagaimana dengan alhamdulillah? Boleh juga. Jadi sujud rukunya subhanallah paling pendek, kemudian alhamdulillah atau Rabbana lakal hamd, karena itu memuji. Kalau ruku itu mensucikan Allah, bangkit dari i'tidal ya, yang disebut dengan i'tidal itu memuji Allah. Itu yang ketiga Pak. Jadi berdiri tegak, ruku, kemudian i'tidal, tumaninah.
Makanya Imam Syafi'i kasih masuk tumanina. Begitu juga Imam Malik. Karena apa? Kalau tidak dikasih masuk tumanina, nanti orang buru-buru sembahyang, terlalu cepat kan. Kemudian yang keempat sujud. Ya. Yang keempat ini sujud. Summa rafa hatta ta'dila qa'iman. Kemudian bangkit dari ruku hatta ta'dila qa'iman. Iktidal dalam keadaan berdiri sempurna. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Nah, kemudian sujud dalam keadaan tumanina, tenang. Minimal 1 kali zikir, 1 kali bacaan. Bagaimana yang disebut dengan sujud itu? Kata Nabi, sujud itu adalah wa idza sajada damma asabiyahu, merapatkan jari-jari menghadap ke kiblat, cara sujud. Kemudian fa idza sajada wa ta'a yadayhi ghaira muftarisin wala fa'bidahima wastaqbala bi aqrafi asabiyahu rijlaihi al-qiblata. Yang disebut dengan sujud itu kata Nabi, kedua tangan jari-jarinya rapat menghadap kiblat. Jadi ini menghadap kiblat, bukan terbuka. Jadi sujud itu menghadap kiblat. Jari-jari. Kemudian jangan lengan ini kata Nabi, wada yadaihi ghaira muktaris. Jangan ini lengan kena ini, diangkat lengannya, jangan sampai kena lantai. Seperti mana anjing kata Nabi, binatang buas kalau lari. Itu yang disebut dengan sujud. Kemudian kaki-kakinya ini menghadap kiblat, dipatahkan. Ini dalam keadaan sehat maksudnya Pak ya, dalam keadaan normal, menghadap ke kiblat semua. Itu yang disebut dengan sujud. Jadi maksudnya begini. Sujud itu kata Nabi, ini jari. Jadi jangan sujud begini. Ini orang mau pusat ini. Kemudian dibuka, jadi bukan digenggam sujud. Jangan kita biar sujud sudah model orang baru bilang atau bapak nungguin. Jadi ini menghadap kiblat, ini menghadap kiblat. Kemudian kaki ini juga menghadap kiblat. Ini yang dilipat. Jadi jangan begini. Yang disebut dengan sujud ini. Jadi ini satu paket. Ini rapat, ini paku. Kemudian ini yang mau ditekankan sekali, jangan sekali-kali lengan. Ada orang mau praktis atau mungkin terlalu capek kerja, sudah akhirnya tidak sadar begini. Ini ditegur Pak ya. Kalau ada yang salah begini, lengannya tidak diangkat, ini ditegur. Ini tidak boleh. Ini harus terangkat. Bahkan laki-laki terbuka sedikit, perempuan lengannya masuk. Perempuan kata Nabi lengannya masuk, laki-laki terbuka sedikit. Tapi kalau salat berjamaah dikondisikan. Karena Nabi sampaikan berlapang-lapang. Jangan menyiksa saudaramu yang di samping kalau salat berjamaah. Karena kita bilang lengan terbuka, ini dibuka lewat-lewat. Bahaya tuh di samping Pak. Ini kita sipu orang, ini kita sipu orang. Jadi kalau salat jadi sembahyang juga kata Nabi tidak berlebihan. Baina zalik, semua gerakannya itu di tengah-tengah, sederhana. Jadi kalau disuruh buka kita buka betul begini. Begitu juga sujud. Sujud itu batas. Imam Syafi'i, sujud itu batas. Jadi sebagaimana dengan batas sutra, sujud itu kurang lebih hanya 110 dari kaki. Jadi enak dipandang, semuanya simetris juga, sederhana. Jadi jangan berlebihan ini sujudnya, dihantam di sini. Ini tak simetris Pak, kepanjangan, ya. Ini kepanjangan kalau begini. Ini sudah tidak rata. Jadi sederhana dia. Jadi sutra itu, sejadah itu sutra sudah masuk. Jadi kalau
kalau sudah ada sebenarnya sejadah, Pak, salah sejadah. Ini begini, kalau memang kita mau pakai sutra, nanti pembahasan sutra mungkin belum gampang-gampang itu, tidak usah lagi ditaruh. Ini sutra, ini bikin kotor saja. Kalau sudah ada sejadah, ini sudah. Bahkan Ibnu Hajar di Bulughul Maram, garis itu sudah cukup. Artinya apa? Kalau sudah ada batas tehel, batas karpet, itu sudah sutra Anda. Tidak usah ditambah, nanti di samping tambah lagi, samping tambah lagi. Kebanyakan. Kemudian kalau ini sudah sutra, ini batas sejadah, berarti ini hak saya. Ya kan? Kalau seandainya Pak Ketua lewat di sini, boleh nggak? Boleh nggak Pak Ketua? Boleh. Jangan kita ragu mau lewat, akhirnya kita ambil terlalu panjang Pak Ustaz. Sini, tak usah. Lewat aja di sini, tak apa-apa. Jangan orang sudah lewat di depan sutra, sudah bukan hak Anda, kemudian Anda tolak. Jadi kalau orang paham, dia balas penolakan juga. Jadi itu hak kita ini sudah cukup. Jangan ditambah lagi, ini kita punya hak, kita tambah lagi saling kita sini. Yang kita pakai ini tidak ada hubungannya. Bahkan kalau lagi suatu saat Nabi salam di Sahih Bukhari lewat kucing, Nabi tidak sanggup. Kucingnya bagaimana caranya? Nabi langsung maju supaya kucingnya lewat. Itu kucing Bapak. Kapan-kapan kita bahas sutra ya. Jadi jangan terlalu berlebihan. Ini sudah bagus, tidak usah. Sudah ada ini, tidak usah lagi pakai. Ini sudah cukup. Sudah ada garis tehel, itu sudah sutra. Itu sudah sutra garis tehel. Jadi kalau seandainya ada yang sudah ada garis batas tehel, ada yang lewat, berarti dia tidak paham. Berarti memang dia tidak tahu. Bukan dia sengaja, dia tidak tahu. Jadi berarti dia tidak tahu. Nabi bukan hanya kucing, Hasan Husain itu panjat-panjat ke sana kemari di depan Nabi. Ada Nabi pukul. Tidak, tak bisa pulang sembahyang. Jadi jangan berlebihan sujud kita. Begitu juga pasang itu sutra, jangan berlebihan. Jadi cukup kata Imam Syafi'i, di mana batas sujud kita di atas kepala itulah sutra kita. Ini tidak sembahyang itu, sutranya ditaruh dengan Pak Ustaz saja. Jauh sekali. Itu sudah 2 Kenapa Nabi suruh pakai sutra tunggal? Karena dulu Nabi kalau sembahyang musafir di luar, padang pasir, tidak ada pembatas. Itu yang ditakuti. Kemudian kan kalau seandainya imam ini kan sutranya sudah tembok umpama, tiba-tiba kita mau kencing jadi pusing kita, buang air atau kentut, bagaimana ini? Lewati orang sembahyang, lewat saja tidak apa-apa. Karena sutranya imam sudah sutranya seluruh makmum. Akhirnya nanti biar yang saf ketiga tidak mau lewat, dia lewat di depan. Tidak usah lewat saja ke belakang, lewati saja orang yang sementara salah, karena sutra kita imam itu sudah cukup. Jadi kalau lewat tiba-tiba kentut atau buang air, jadi itu yang disebut dengan sujud. Kemudian turun sujudnya dua-dua bisa, mau tangan duluan atau lutut duluan. Imam Syafi'i lutut duluan. Kalau seandainya tidak ada sakit, ya sempurna, alangkah bagusnya lutut duluan. Tapi kalau memang masih uzur, ada sakit belakang, kaki, betis, ya boleh kita. Jadi seandainya bisa, kenapa? Karena kata Nabi, gerakan sujud itu dari bawah ke atas. Ya? Kalau gerakan berdiri dari atas ke bawah, lagi kita mau sujud, berarti kedua kaki sudah, kan 7 anggota. Kedua kaki sudah, kemudian kedua lutut 4, begitu paling. Kemudian 5 anam, kemudian 7 ini, jadi hidung tidak masuk, karena 7 ini dengan hidung sekalian. Memang kalau orang Arab kan tinggi hidungnya Pak, otomatis kalau ini melengket, jadi kita yang pesek seperti saya jangan paksakan. Maksudnya begini,
Wah, harus hidup juga. Akhirnya saya paksakan. Oh, ini kan susah Pak. Jadi yang wajibnya itu ini, hidup mengikuti. Ya kalau orang India dengan orang Arab ya jelas, karena memang hidupnya panjang. Bahkan bisa-bisa kalau dia sujud duluan kena hidung daripada jidatnya. Ya kalau kita orang Indonesia yang paling banyak basic pasti tidak bisa kena. Jadi jangan dipaksakan ini dia punya hidung harus kena. Itu tergantung hidung tingginya. Jadi yang disebut dengan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang disebut dengan sujud. Jadi terserah, kalau memang tidak mampu, kebanyakan saya juga kalau lutut duluan sudah setengah mati Pak. Jadi kadang kita sujud sudah berdiri tegak, kadang ini duluan. Karena memang sudah tak mampu berat badan. Karena jangan sampai ini duluan, terakhir jungkir ke depan. Jadi kadang ini duluan. Nah, dua-dua bisa. Dua-dua pernah Nabi kerjakan. Hanya tidak ada penjelasan. Apakah waktu Nabi pakai tangan duluan, Nabi sudah sakit-sakit, itu tidak ada penjelasan. Tapi dua-dua bisa. Dan yang paling sempurna, duluan lutut, baru kedua tangan. Kalau dia bangkit naik, nah seperti itu juga dari atas ke bawah. 7, 5, 6, kan? Kemudian 4, 3. Nah, baru lutut. 1, 2 kaki berdiri tegak. Begitu sebaliknya. Allahu Akbar. Saya minum dulu Pak. Biasanya kalau di tempat lain ada yang praktek. Alhamdulillah. Sujud yang keempat. Yang kelima, summa irfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian bangkit dari sujud. Duduk di antara dua sujud. Jadi duduk di antara dua sujud itu juga masuk dalam rukun fi'liyah. Jadi setelah kita sujud, duduk di antara dua sujud. Nah, ini rukun fi'liyah. Kemudian tatma'inna, harus tenang. Kembali tulang belakang ini lurus. Jadi kalau begitu nanti syaratnya lama. Tidak sih Pak, sama bisa ya. Karena zikir dengan doanya yang membedakan lama atau tidak. Karena kalau zikirnya itu, kalau pakai yang panjang, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ghfirli, kalau pakai 3 kali, atau pakai 5 kali, atau ada yang pakai 7 kali, ada yang pakai 9 kali, ada yang pakai 15 kali. Nah itu pasti lama. Jadi yang membedakan lamanya itu jumlah zikirnya saja. Jadi kalau lurus-lurusnya ini normatif. Jadi ketika kalau kita sudah sujud, kita pakai umpamanya hanya subhanallah yang paling pendek. Ini sudah sempurna. Subhanallah. Sudah dulu, tidak lama. Ini hanya duduk di antara dua sujud, kita luruskan dulu baru sujud kembali. Karena kebiasaan nanti, apalagi kalau tampil paling banyak itu Pak. Tapi di daerah kita tidak terlalu. Mungkin itu berkembang. Ini pas sujud, Allahu Akbar. Hanya begini dia. Ini dia tidak angkat. Mau tunggu lagi sujud yang kedua, Allahu Akbar. Jadi ini malah hanya bermain Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tidak sah sembahyang. Kalau begini jelas tidak sah. Kalau begini mau cara sembahyang sunat, tidur di rumah saja Pak. Iya. Itu jelas tidak sah, karena yang disebut dengan sujud, bangkit dari sujud, kata Nabi, ini jidat, tangan, ini sudah terangkat. Jadi 5 anggota terangkat. 1, 2, 3, 4, 5. Ini terangkat 5 anggota. Kan lutut sudah tidak dilantai kan? Ini terangkat 5. Kalau berdiri 7, 6, 7. Jadi kalau ada yang modelnya dia hanya begini, baru ruku lagi, Pak, ini sudah perlombaan Pak. Dia apalagi kalau begini, dia di samping, ada sudut luar. Ini sudah bermain-main, bukan sembahyang. Jadi tidak ada gunanya kita sembahyang kalau begitu. 5. Kemudian tenang dulu. Ini lama dengan tidaknya
Ini tergantung zikirnya juga sebenarnya. Karena kalau tulang itu tidak lama, kecuali ada yang salah ulang, pasti agak lama dia setel. Tapi kalau normal biasa, zikirnya saja. Karena zikirnya ini Rabbi ghafirli warhamni wajburni boleh. Ditambah lagi seterusnya wa'afini wa'afani boleh. Atau Rabbi ghafirli warhamni boleh. Atau Rabbi ghafirli boleh. Mudah kan? Jadi tidak ada susahnya. Jadi di antara dua sujud kalau kita salah pakai imam, Allahu Akbar, Rabbi ghafirli sudah cukup. Atau tiba-tiba sudah mau qamat, ya Rabbi ghafirli saja dipakai, itu sudah cukup. Jadi tergantung zikirnya saja. Karena zikir ini bisa juga 3 kali, Rabbi ghafirli, bisa juga 5 kali. Ada juga hadisnya 7 kali, ada juga 9 kali, ada juga 15 kali, tergantung. Hanya kalau pakai 15 kali hati-hati lupa, Pak. Maksudnya begini, apalagi kalau salah sendiri pakai yang 15 kali, terakhir lupa sudah 2 kali sujud atau tidak. Itu yang ditakuti, akhirnya itu rukun fi'liyah, batal lagi sembahyang. Jadi ambil yang sederhana saja lah. Jangan sampai kita, jadi itu yang ke-5. Kemudian itu kan 2 kali. Jadi Imam Syafi'i jadikan 1 paket. Itu 2 kali tadi. Sujud lagi. Kemudian yang ke-6-nya duduk tasyahud akhir. Itu wajib rukun salat. Tasyahud akhir. Ya. Duduk dalam tasyahud akhir. وإذا جلس في ركعتين جلس على رجليه اليسرى ونساب اليمنى وإذا جلس في ركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونساب الأخرى وقعد على مقعداته أخرجه البخاري. Hadis sahih Bukhari. Jadi kata Nabi, apabila duduk tasyahud al-akhir, dia duduknya tawarruk. Apa itu tawarruk? Yang lalu sudah kita bahas kan cara duduknya. Jadi tasawuf akhir itu duduknya ini, kalau saya tidak bisa sempurna lagi kecuali begini Ustaz bisa. Kalau begini harus pakai tongkat. Jadi tawarruk itu ini dikeluarkan di sini, kemudian kaki kanan yang Nabi bilang kaki kanan ini tegak. Yusra wa nasaba yumna, ini tegak. Ini tegak menghadap kiblat. Ini tawarruk. Nah, sekarang pembahasannya untuk salat 2 rakaat, apakah harus pakai tawarruk seperti ini? Lalu sudah kita bahas. Boleh pakai begini, hadisnya sahih. Boleh juga pakai begini untuk salat subuh, umpamanya 2 rakaat. Jadi boleh begini, boleh juga begini. Kalau mau salat sunat 2 rakaat, yang gantian dengan ba'diyah boleh 2-2. Boleh yang begini, boleh juga yang begini. Yang tidak boleh yang malas salat gabliyah dengan ba'diyah. Jadi 2-2 boleh dipakai. Yang lalu sudah kita jelaskan tawarruk, iftiras yang rakaat kedua. Rakaat terakhir tawarruk. Ada 4 cara dulu ya. Jadi yang paling populer itu tawarruk dengan iftiras. Kalau tidak memungkinkan, tempatnya tidak memungkinkan, boleh juga begini. Ini boleh. Yang tidak boleh, ini disilang. Lalu sudah kita bahas. Ini disilang. Ini yang tidak boleh. Ini disilang. Jadi kalau begini boleh. Ini yang boleh. Jadi yang tidak boleh itu ini disilang. Tunggu. Jadi 4 syarat. Yang disilang itu ya tidak boleh. Kemudian yang terakhir tartiban, tertib. Jadi kalau Imam Abu Hanifah tidak ada masalah, tapi Imam Syafi'i harus tertib. Maksudnya itu tertib apa? Ruku dulu baru sujud.
Jangan sujud dulu baru ruku. Itu kayaknya tidak tertib. Atau tiba-tiba baca Al-Fatihah, baca surat dulu baru Al-Fatihah. Allahu ahad dulu dibaca baru Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu tidak tertib, tidak boleh. Jadi ya, nah itulah termasuk Imam Syafi'i bilang tertib itu kalau ruku bagusnya dua lutut dulu, baru dua tangan, baru jidat. Kalau bangkit jidat dulu, dua tangan, lutut, kaki. Nah, itu yang disebut dengan tertib. Sama dengan Imam Syafi'i wudu. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah, kalau kita wudu yang penting adab, digosok. Kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, umpamanya pakai tangan wudu, kiri dulu, baru kanan. Sah tidak? Sah. Kalau mazhab Abu Hanifah itu sah. Yang penting apa? Digosok. Dia ada adab. Jadi masalah kiri dengan kanan tidak ada masalah. Imam Syafi'i tidak. Imam Syafi'i kanan dulu baru kiri. Masalah digosok tidak perlu. Yang penting disapu air. Jadi kalau orang-orang di Bangladesh, India, Sri Lanka itu kalau wudu agak lama Pak. Dibandingkan kita mazhab Syafi'i. Dia wudu itu kena digosok, cuci muka, digosok semua. Agak lama dia wudu, digosok karena dia masuk dalam rukun wudunya itu menggosok. Nah, kalau kita Syafi'i kan tidak, bahkan praktis. Sudah kena rambut dengan kulit kepala, sah, kan begitu Pak. Nah, jadi tertib itu penting dalam gerakan-gerakan salat. Jangan sampai tidak tertib. Kalau tidak tertib terakhir nanti Al-Fatihah dibaca amin walad dalil baru siratal mustaqim terus. Itu tidak balik ini. Nah. Jadi untuk Al-Fatihah lalu sudah kita bahas juga ya, belum sempat ya, di rukun qauliyah. Jadi kalau Al-Fatihah ini Imam Syafi'i 7 ayat. Semua Al-Fatihah itu 4 mazhab 7 ayat semua. Hanya yang bedanya apa? Imam Syafi'i 7 ayat dari Bismillah. Kan begitu. Imam Ahmad 7 ayat, tetapi al-bismillahnya tidak dikeraskan. Dipakai sembahyang tidak dikeraskan Pak Imam. Itu Imam Ahmad. Kemudian Imam Abu Hanifah, ya, Al-Fatihah tetap 7 ayat, ya, tetap 7 ayat, tapi tidak dibaca, tidak disirkan seperti Imam Ahmad. Imam Syafi'i 7 ayat dibaca. Imam Malik lain lagi, tetap 7 ayat, tapi Bismillah tidak masuk dalam Al-Fatihah. Kenapa? Karena sudah ada di surat lain. Innahu bismillah, innahu Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi sudah tidak masuk di Al-Fatihah Bismillah kata Imam Malik. Tetapi tetap 7 ayat, tetap 7 ayat. Ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Ayat aman dengan 7 yang terakhir itu siratal ladzina an'amta alaihim. 1 ayat. Kalau kita kan langsung ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi di ayat yang ke-6 ke-7 dibagi 2. Ayat 6 ayat 7 itu Imam Malik. Jadi Al-Fatihah tidak masuk. Al-Fatihah tidak masuk. Alhamdulillah di surat di nomor ayat 7 dibagi 2, 6 7. Nah, begitu kira-kira. Ya. Jadi dia tidak baca Alhamdulillah karena tidak masuk. Tapi Abu Hanifah dengan Imam Ahmad Hanbal hanya tidak dikeraskan. Tetap Bismillah masuk, tidak dikeraskan. Imam Syafi'i 7 ayat semua dikeraskan. Bahkan di mazhab Imam Syafi'i setiap baca Al-Fatihah tetap baca ta'awuz. Jangan begitu di mazhab Syafi'i. Jadi di mazhab Syafi'i yang tidak dikeraskan itu ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Itu tidak dilafazkan. Mulai dari